Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fianti dengan nomor stambuk D10120362. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan nama dosen saya Pak Kusnadianto Abbas. Baik, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia itu sendiri. Dan apabila ditinjau dari perspektif historis negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototip bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia, yang dimana bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Bukti-bukti sejarah yang ditemukan seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka, dan dapat diambil oleh sebuah analisa bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, dan terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu. Bahasa Indonesia juga pertama kali diakui sebagai bahasa nasional dengan sebuah peristiwa bersejarah yang dinamakan peristiwa tersebut biasa kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya ialah agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Terus upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakannya beberapa kongres bahasa Indonesia, yang pada dasarnya kongres-kongres yang dilaksanakan tersebut wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dan dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, kedua lambang identitas nasional, ketiga alat pemersatu sebagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan yang keempat alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.